Gimana sih caranya baca firman konsisten setiap hari? Soalnya kalau gue baca firman tuh bawaannya ngantuk deh. Terus kalau udah baca nggak ngerti lagi artinya apa. Nah, di bulan kitab suci ini, mari kita sama-sama belajar Lectio Divina. Metode ini dikenal oleh umat Katolik sebagai salah satu cara untuk membaca, merenungkan, mendoakan, sehingga pada akhirnya kita juga bisa menghidupi sabda Tuhan sehari-hari dalam hidup kita. Nah, gimana sih caranya dan apa aja benefitnya? Yuk kita simak lebih lanjut lagi. Beberapa manfaat yang bisa kamu dapetin ketika kamu rutin melakukan Lectio Divina. Pertama, karena sabda Tuhan dan firman Tuhan itu adalah sumber hikmat dan manual book kita sebagai umat beriman, ya kalau kita sering membaca firman-Nya, hidup kita itu jadi lebih terarah. Dan kita juga jadi lebih peka untuk mendengar arahan Roh Kudus dalam hidup kita. Kedua, semakin kita membaca firman Tuhan, semakin kita jadi kenal pribadinya Tuhan, semakin kita juga mengerti cara kerjanya Tuhan, dan apa sih kehendaknya dalam hidup kita, sehingga kita juga jadi semakin bisa percaya kepada Tuhan. Ketiga, kita jadi punya banyak kesempatan untuk bisa mengalami Tuhan sehari-hari secara real dan nyata di dalam hidup kita. Kita juga jadi bisa punya suatu kerinduan untuk bertobat, untuk memperbaiki diri, untuk hidup lebih layak lagi memuliakan Tuhan, dan yang pastinya untuk hidup berbuah bagi Tuhan dan bagi sesama. Nah, sekarang gimana caranya ngelakuin Lectio Divina itu? Ada 5 langkah. Pertama, kita cari dulu tempat yang hening dan sepi untuk kita berdoa. Lalu kita minta Roh Kudus supaya menerangi hati dan pikiran kita, supaya kita bisa mendengar jelas pesan Tuhan hari itu kepada kita lewat firman itu apa. Kedua, kita membaca Injilnya. Nah, baca Injil ini bisa dari bacaan liturgi kalau nggak mau ribet ya. Disarankan untuk membacanya itu tidak hanya dengan dari pikiran kita aja ya, tapi membaca dengan audible, dengan suara kita sendiri. Sehingga kita bisa lebih memaknai Injil dengan kata per kata dan bisa meresapinya di hati kita juga. Kita bisa baca sekali ataupun 2 kali supaya kita lebih ngena lagi nih. Lalu di kali kedua ketika kita membacanya, kita juga bisa coba membayangkan kita ada di situasi bacaan tersebut. Apa yang akan kita lakukan, apa yang sedang terjadi di bayangan kita. Nah, sebagai anak-anak yang visual itu sangat-sangat bagus untuk diaplikasikan. Ketiga, kita bisa membaca renungan dari bacaan Injil tersebut atau bacaan kitab suci tersebut. Kita bisa baca dari Katolik ataupun dari sumber-sumber yang terpercaya pastinya ya. Tujuan dari renungan tersebut bukan untuk memperbanyak ilmu kita atau pengetahuan kita tentang firman, tidak, tapi hanya untuk membantu kita merefleksikan apa sih pesan Tuhan buat kita hari itu. Keempat adalah saat hening. Ini adalah saat yang langka dan mahal bagi kita anak-anak perkotaan ya. Tapi saat hening ini menurut aku sangat penting, karena disinilah benar-benar kita bisa mendengar dan merasakan apa sih yang Roh Kudus dan Tuhan mau sampaikan kepada kita. Mungkin di saat hening kita bisa menutup mata, bisa merasakan, bisa berpikir yang macam-macam, tapi lewat itulah Tuhan seringkali mengingatkan kita dan berbicara banyak hal tentang apa yang kita harus lakukan selanjutnya. Kelima, setelah membaca, merenungkan, dan saat hening, kita bisa berdoa dari bacaan tersebut. Memakai kata-kata yang ada di firman tersebut untuk menjadi ucapan doa kita. Nah, ini sangat powerful karena kata-kata kita itu sangat berdampak bagi realita kita sehari-hari. Maka ketika kita mengucapkan firman kepada hidup kita, tanpa sadar kita tuh jadi semakin percaya kepada Tuhan dan firman-Nya menjadi nyata dalam hidup kita. Bayangin guys kalau kita ngelakuin ini setiap hari. Gimana tuh kita benar-benar bisa menghayati, menghidupi, dan merasakan penyertaan Tuhan benar-benar nyata di hidup kita setiap harinya. Luar biasa banget deh. Jadi aku sih pribadi sangat berubah ya hidupnya semenjak mengenal Lectio Divina ini. Meskipun mungkin teman-teman ada ngerasa kesulitan ataupun
susah untuk konsisten di awal, tapi aku yakin dengan bantuan Roh Kudus, kalau kita meminta kepada Tuhan apapun yang kita minta, apalagi kita meminta Roh Kudus supaya kita bisa melakukan Lectio Divina ini, Tuhan pasti akan kasih, guys. Dan kalau aku bisa, aku yakin kalian pun juga pasti bisa. Jadi, selamat melakukan Lectio Divina. Semoga kalian bisa konsisten. Nah, kalian mau tahu apa lagi seputar firman dan juga seputar hidup dalam iman? Komen below ya. Bye, see you on the next video.